Terkuak, begini detail Klausa dalam transfer Brahim Diaz ke Milan. Rossoneri tengah menikmati performa luar biasa Brahim dan kepercayaan mereka terhadapnya sejauh ini telah terbayar. Namun masa depannya setelah masa peminjamannya dari Los Blancos selama 2 tahun berakhir masih belum pasti. Pemain internasional Spanyol tersebut bergabung dengan status pinjaman selama 1 tahun dari Madrid pada musim panas 2020. Meski awalnya sempat kesulitan, ia telah berkembang menjadi bagian penting sistem Stefano Pioli saat mereka berjuang keras pada finish di peringkat kedua klasemen akhir Serie A musim lalu. Hal tersebut membuat manajemen Milan memboyongnya kembali dalam kesepakatan baru dan setelah mencetak 4 gol dalam 11 pertandingan musim ini, kepercayaan mereka pun terbayar. Menurut pemberitaan terkini dari Marca, Rossoneri menyisipkan pilihan pembelian di angka 20 juta euro atau 320 miliar sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman baru gelandang serang 22 tahun tersebut. Akan tetapi mereka juga harus menyetujui klausa pembelian kembali bagi Los Blancos yang berdasarkan sumber tersebut dipatok di angka 28 juta euro atau 448 miliar. Madrid sendiri terkesan dengan performa Brahim di Italia dan kemungkinan akan mengaktifkan hak mereka untuk memboyongnya kembali ke Santiago Bernabeu. Sementara itu, Milan akan mengantongi selisih 8 juta euro atau 128 miliar sebagai semacam biaya kompensasi pengembaliannya. AC Milan hadapi banyak saingan untuk rekrut ex-winger Chelsea. Langkah AC Milan untuk mendatangkan Jeremy Boga, jendela transfer musim dingin nanti rupanya menemui banyak hambatan. Pasalnya, tak hanya Rossoneri yang sudah memantau winger asal Pantai Gading itu, Boga juga sudah berada di Sassuolo selama 3 musim terakhir menarik perhatian sejumlah klub Liga Italia lain. Tak kurang dari AS Roma, Atalanta hingga Napoli. Dilaporkan Foot Mercato ingin merekrutnya dalam waktu dekat. Sumber yang sama juga menyebutkan jika Atalanta sudah melakukan tawaran sebesar 20 juta euro atau 325 miliar rupiah untuk Boga. Belum ada respon dari Sassuolo mengingat rencananya mereka ingin menambah kontrak sang pemain yang akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Milan sendiri belum mengirimkan proposal seperti halnya Atalanta, padahal tim asuhan Stefano Pioli berada dalam posisi yang lebih membutuhkan karena butuh penyerang sayap baru dengan rencana mereka melego Samu Castillejo. Kesebelasan asal Prancis juga banyak yang meminati Boga. Olympique Lyonnais, OGC, dan Olympique Marseille adalah beberapa di antaranya. Mengingat ia lahir dan besar di Marseille, Prancis, diperkirakan Boga tidak akan menutup kans untuk merumput di Ligue 1 Prancis. Ia pun punya pengalaman bermain di sana dalam balutan seragam Stade Rennais sebagai pemain pinjaman dari Akademi Chelsea. Yang jelas, musim ini bisa jadi musim terakhir Boga merumput di Maypi Stadium. Usianya sudah cukup matang di angka 24 tahun dan harusnya sudah menetap karir yang lebih mapan bersama kesebelasan papan atas. Walaupun namanya masih jarang terdengar bagi sebagian besar penikmat sepak bola, namun Jeremy Boga memang seorang pemain yang berbakat. Layaknya pemain sayap kebanyakan, dribble adalah senjata utama dengan tingkat kesuksesan 55% dan rata-rata 3 percobaan per 90 menit. Sejak datang dari Chelsea pada musim panas 2018, Boga sudah menjebloskan 18 gol dan 10 assist dalam 98 penampilan di semua ajang untuk Sassuolo. Il Nero Verde tetap jadi kuda hitam dalam 2 musim terakhir. Finish di peringkat ke-8 2 musim beruntun pun bisa diklaim kesebelasan penghuni Maypi Stadium tersebut. Akan tetapi, Sassuolo lebih sering tidak bisa menahan para kunci sukses mereka seperti saat melepas Manuel Locatelli ke Juventus pada Oktober 2021 lalu. Donnarumma ingin jadi starter lagi bersama Milan. Gianluigi Donnarumma akhirnya mau buka suara mengenai perasaan yang ia alami setelah beberapa waktu membela Paris Saint-Germain. Gigio Donnarumma memiliki start yang tak ideal bersama PSG setelah mengkhianati AC Milan. Donnarumma justru mengalami kemunduran performa setelah bergabung ke Les Parisiens. Donnarumma diketahui sempat menjadi pujaan bagi publik San Siro. Dia berubah menjadi sosok pengkhianat di mata Milanisti setelah memutuskan meninggalkan AC Milan dengan dalih mencari gaji yang tinggi. Dengan performa menawan selama di AC Milan, kiper nomor 1 di Italia ini memiliki impian indah bersama PSG. Paling tidak, Donnarumma bisa mengamankan posisi starting line-up reguler. Namun kenyataannya tidak demikian bagi sang kiper. Penjaga gawang 22 tahun ini justru menjadi ban serep bagi Keylor Navas. Musim ini, Donnarumma membukukan 7 pertandingan dari ajang Liga 1 dan Liga Champions. Adik dari Antonio Donnarumma ini kemudian mencurahkan isi hatinya setelah mengalami periode yang kurang menyenangkan. Rivalitas dengan Navas mengganggu saya, tetapi itu tidak mempengaruhi penampilan saya. Terkadang, berada di bangku cadangan sangat menyakitkan hatiku. Terang sang kiper dikutip dari laman La Gazzetta dello Sport.
Ia kemudian sedikit menyinggung bagaimana situasi berbeda pernah dirasakan saat membela Rossoneri. Sewaktu di AC Milan, saya terbiasa memulai laga sebagai starter, dan sekarang kondisinya malah tidak mudah. Jelas, sejak dipromosikan menembus skuad utama, Donnarumma tampil tak tergantikan. Ia menjadi pilihan utama meski Rossoneri bergonta-ganti pelatih. Namun situasi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi sang kiper. Ia wajib membuktikan kualitasnya sekaligus membayar penyesalan setelah meninggalkan San Siro dengan performa menawan. Les Parisiens berhasil mendapatkan Donnarumma dengan status bebas transfer setelah tak mau memperpanjang kontrak di AC Milan yang habis pada 30 Juni 2021. Donnarumma dan AC Milan dikabarkan tidak menemui kesepakatan soal gaji dan durasi kontrak. Kabar baik, Mesias mulai kembali berlatih dengan skuad Milan. Beberapa angin positif berhembus dari Milanello mengingat Junior Mesias dikabarkan telah kembali berlatih bersama anggota skuad AC Milan lainnya. Mesias baru sekali bermain sejak transfernya pada hari terakhir Mercato musim panas kemarin dari Crotone, dan momen tersebut terjadi saat ia tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-2 Rossoneri atas Atalanta pada lanjutan Giarnota Serie A awal Oktober lalu. Ia pun kembali mengalami cedera dalam pertandingan tersebut yang membuatnya harus menepi lagi. Kendati demikian, kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia tinggal selangkah lagi pulih sepenuhnya dan jendela internasional November ini jelas akan membantunya. Menurut kabar dari Milan News, pemain asal Brasil tersebut telah kembali berlatih bersama anggota skuad Milan lainnya di Milanello dan ia memiliki kesempatan dipanggil untuk pertandingan melawan Fiorentina setelah jeda internasional akhir pekan depan. Gelandang serang 30 tahun tersebut tentu berharap bisa segera merumput dan membuktikan kualitasnya mengingat kedatangannya ke klub musim panas ini diwarnai skeptisme dari berbagai pihak sekaligus membuka peluangnya untuk dipermanenkan Rossoneri saat masa pinjamannya berakhir pada penghujung musim ini. Kendati demikian, di tengah kabar positif mengenai kondisi Mesias, Milan justru belum menerima informasi menyenangkan terkait situasi Alessio Romagnoli mengingat sang kapten terus melanjutkan latihan individu setelah melewatkan big match Serie A akhir pekan kemarin melawan Inter akibat masalah aduktor.